Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Dini. Kali ini kita akan belajar tentang materi IPS, yaitu di kelas 7, yaitu tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, jadi kira-kira apa sih pengertian ruang itu dan bagaimana contohnya ruang, bagaimana contoh interaksi keruangan. Nanti kita akan bahas di materi pertemuan kali ini. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian ruang. Nah, jadi ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi meskipun ruang itu digunakan hanya sebagian atau semuanya, atau misalnya ada ruang tertutup, ruang terbuka. Nah, jika tempat itu ditempati oleh makhluk hidup, itu biasa atau bisa dikatakan dengan ruang. Nah, sekarang yang akan kita bahas selanjutnya adalah interaksi keruangan. Jadi di dalam ruang itu pasti ada interaksi atau ada hubungan. Nah, di sini ada 3 kondisi yang melengkapi interaksi keruangan. Yang pertama itu ada saling melengkapi atau complementary. Yang kedua ada kesempatan antara atau intervening opportunity. Dan yang ketiga itu ada keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan, atau biasa juga disebut dengan transferability, seperti itu. Sekarang kita lihat gambar di sini. Di sini ada daerah penghasil ikan, ada 2 daerah penghasil ikan, yaitu di Surabaya dan di Indramayu. Nah, penghasil sayuran itu ada di Kota Bandung. Nah, untuk menjadikan sebuah interaksi keruangan itu pasti satu daerah itu akan memilih berinteraksi dengan daerah yang lebih dekat. Nah, dicontohkan dari Kota Bandung ke Kota Surabaya itu jaraknya 400 km. Nah, sedangkan dari Kota Bandung ke Kota Indramayu itu hanya 100 km. Nah, kira-kira interaksi keruangan yang banyak terjadi itu kira-kira di kota mana? Nah, yang banyak terjadi yaitu di Kota Bandung dan Kota Indramayu karena jaraknya dekat, hanya 100 km. Sekarang saling melengkapi atau komplementari. Kondisi yang saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Nah, misalnya wilayah A merupakan penghasil sayuran dan wilayah B merupakan penghasil ikan. Nah, wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Jadi yang kota A itu punya sayuran, yang kota B punya ikan. Nah, mereka itu saling bergantung, saling melengkapi. Yang kota A ini butuh ikan, yang kota B butuh sayuran. Jadi mereka saling membutuhkan dan saling melengkapi. Nah, sekarang yang kedua itu ada kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara itu merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik jika seseorang membeli produk, ia memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Jadi misalnya kita sedang berjualan. Di sini dicontohkan wilayah A, B, dan C. Wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Jadi ada wilayah B dan C yang memiliki ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportnya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya interaksi antar wilayah A dengan B melemah. Jadi jika ada ada penghasil ikan yang lebih dekat, ongkosnya lebih murah, jaraknya lebih dekat, pasti daerah penghasil yang lebih dekat dan lebih murah itulah yang dipilih oleh pembeli, seperti itu. Nah, terus yang ketiga ada kemudahan transfer atau transferability. Nah, contohnya di sini ada jalan bagus yang mudah dilalui dan ada jalan yang rusak yang sulit untuk dilalui. Nah, kira-kira kalau kita mau melakukan hubungan interaksi keruangan, pasti kita akan memilih jalan akses yang bagus karena akan memudahkan terjadinya transfer atau jual beli. Nah, selanjutnya sebagai contoh
seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Baik, itu tadi adalah penjelasan materi kita pada hari ini, yaitu tentang ruang dan interaksi keruangan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.